Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami artis Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. 6. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila 210 miliar rupiah tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara 2 tahun saja. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian ya. Melihat bahwa vonis ringan bagi para koruptor triliunan rupiah, hukuman penjara bagi koruptor dinilai tidak efektif lagi. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman berpendapat, hukuman memiskinkan koruptor dan keluarganya akan lebih membuat jerah dan menekan tingkat korupsi di Indonesia. Dan itu hukuman penjaranya hanya 2 tahun kalau tidak bisa mengembalikan 210 miliar. Apakah ini memang menurut Anda juga sudah sesuai? Ya, memang itu yang disediakan di dalam peraturan perundang-undangan kita saat ini ya. Ketika harta bendanya tidak mencukupi, maka kemudian diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Nah, sebenarnya jaksa saya lebih baik berfokus untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda para terpidana ini. Sekarang masih terdakwa ya karena belum ingkrah. Kenapa? Karena tidak ada gunanya juga memenjarakan seseorang padahal orang tersebut telah merugikan kerugian negara sangat besar, bisa sampai 300 triliun itu. Sehingga yang harus menjadi fokus bagi jaksa dari pihak kejaksaan adalah bagaimana caranya untuk segera melakukan sita kepada harta bendanya. Jangan sampai harta benda dari para terdakwa ini dialihkan atau misalnya disembunyikan, ditransfer ya, kemudian akan menyulitkan di dalam melakukan eksekusi. Mungkin juga sebagian sudah ada yang disita, tetapi saya pikir perlu juga untuk dilakukan telaah secara mendalam harta apa saja yang dimiliki, yang mungkin harta-harta tersebut biasanya juga diwujudkan dalam wujud-wujud yang tidak terlalu terlihat. Misalnya apakah di atas namakan orang lain atau bisa disebut nomine, Bang David. Atau misalnya ini tren, Bang David, di instrumen misalnya cryptocurrency misalnya ya, atau Bitcoin atau yang lain gitu ya. Harus diteliti semua. Agar itu bisa nggak itu dikejar itu ya? Betul, harus dikejar agar nilai 210 miliar itu bisa masuk semua ke negara. Itu Bang David. Baik, jadi ada nih omongan di jalanan juga bahwa akhirnya seperti kayak ada cuci dosa begitu ya. Artinya cuci dosa cuman 6 tahun misalnya tadi 6,5 tahun penjara, kalau dipotong-potong masa tahanan, lalu kemudian ada pengurangan masa tahanan dan segala macam, paling 2 tahun
Udah habis itu 2 tahun sudah bisa dengan syarat keluar dengan bersyarat begitu. Tapi kerugian negara 300 triliun. Jadi anggaplah kalau untungannya 0,5%. Hanya 1,5 triliun, itu kan besar sekali ya. Maksudnya dibanding dengan hukuman yang akhirnya hanya dijalani singkat sekali. Ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat untuk hitung-hitungannya seperti ini? Ya betul, memang pidana yang saat ini sering dijatuhkan di dalam perkara tindak pidana korupsi itu masih banyak berorientasi kepada pidana badan. Ya, mengutamakan untuk memenjarakan seseorang. Padahal sebenarnya penjara itu bukan yang utama dari para pelaku tindak pidana korupsi harusnya. Yang utama, paling utama harusnya adalah aset recovery, mengembalikan kerugian keuangan negara. Agar apa? Agar uangnya bisa ditarik dan kemudian bisa digunakan oleh negara untuk menjalankan program pembangunan. Dan yang kedua, Bang David, bagi para pelaku tindak pidana korupsi, itu mereka sebenarnya tidak terlalu takut sama pidana penjara, Bang David. Nah, itu. Karena mereka melakukan korupsi itu kan punya motivasi ekonomi, Bang David. Ingin kaya cepat gitu ya. Sehingga disinsentifnya seharusnya juga adalah dalam bentuk merampas hasil korupsinya, sehingga ini biasa disebut sebagai pemiskinan gitu, Bang David. Mereka kan takut miskin gitu ya, tidak takut penjara gitu, sehingga sekali lagi ini menjadi pekerjaan lanjutan bagi kejaksaan. Tidak boleh puas sekadar bisa memenjarakan para terdakwa, misalnya dengan 6 tahun itu tadi, tetapi harus dapat melakukan aset recovery, pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal. Ya, kerugian negara itu ada yang keuangan, ada yang perekonomian. Nah, dalam konteks perekonomian karena jumlahnya bisa sampai 300 triliun, maka harta benda dari para pelaku ini semua harus direkapitulasi, diteliti ya, mana saja harta benda itu yang kemudian perlu untuk dilakukan penyitaan agar nilai dari uang pengganti itu bisa terpenuhi. Misalnya untuk Harvey Muiz harus tercapai angka 210 miliar gitu ya. Nah, ini butuh gerak cepat juga gitu ya, butuh gerak cepat, diteliti semua, mulai dari rekeningnya, harta tidak hanya sekadar harta suami, menurut saya juga harta keluarganya, termasuk gitu ya. Juga orang-orang kepercayaannya. Iya, dan termasuk uang kriptonya mesti dikejar juga. Baik kalau gitu. Hingga hari ini RUU perampasan aset belum juga disahkan dan entah kapan akan disahkan. Namun memiskinkan koruptor dan keluarganya bisa menjadi pilihan penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melapor.